Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, sadaqallahul azim. Pemirsa DR10 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmat Allah kita bisa bermuajahah lagi pada hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya muajahah ini Allah turunkan rahmatan barokah buat DR10 saat ini. Pada hari ini saya akan sampaikan kultum, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim ada ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum atau disebut dengan ayatul ahkam. Para ulama banyak yang berikhtilaf kalau ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum itu di dalam Al-Quran banyak sekali. Seperti Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan ayat ahkam di dalam Al-Quran itu ada 150 ayat. Kemudian ada lagi Imam As-Sam'ani, beliau mengatakan ada 200 ayat. Ada 200 ayat. Imam Al-Ghazali mengatakan lagi ada 500 ayat. Banyakan lagi tuh. Ibnu Al-Arabi mengatakan ada 800 ayat. Nah, kenapa para ulama ini berikhtilaf tentang ayatul ahkam? Karena masing-masing mereka ada yang mengatakan kalau ayatul ahkam itu ya yang spesifik aja, ayatnya itu yang memerintahkan atau mengharamkan gitu, maka ya itulah ayatul ahkam. Tapi kata ulama lain seperti Imam Ghazali, Imam Ibnu Arabi, bahwa kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu kalau memang itu mengilustrasikan satu perbuatan dan juga menggambarkan satu hukum, maka itu bisa dikatakan ayatul ahkam. Jadi ya itulah perbedaan-perbedaan pendapat mereka itu tentang ayatul ahkam di dalam Al-Quran. Ada yang spesifik seperti kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu sudah spesifik, wajib hukumnya puasa di bulan Ramadan. Lalu ada lagi yang mengatakan kalau ada kisah-kisah para anbiya ataupun kisah-kisah di dalam Al-Quran yang memang itu mengajarkan kita untuk berperilaku seperti itu, maka itu disebut dengan ayatul ahkam. Nah, contohnya kayak apa? Seperti ada di dalam surat An-Naml, ya, surat An-Naml, surat semut. Di mana di dalam surat itu ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza atau ila wadin namli, hatta idza atau ala wadin namli, ketika sampai tentara dan juga Raja Sulaiman itu di satu lembah yang banyak semutnya. Kemudian pada saat itu qalat namlatun, pada saat itu ada seekor semut, ya, yang namlah itu ratu semut di dalam dunia persemutan, ya. Itu ratu semut itu adalah sebagai pemimpin dari semut-semut yang ada di situ. Ketika Ratu Semut ngelihat ada tentara-tentara Raja Sulaiman iring-iringan itu, apa kata
ratu semut itu? Qalat namlatun udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu la yash'urun. Udkhulu masakinakum, ayo masuk, ya, masuk, ayo pada kalebet, ya. Kejero, ayo pada kejero. Ini semutnya semut dari Cianjur kali ya. Ayo pada kejero, ayo. Kunaon aya naon? Itu tentara Sulaiman mau melewati lembah semut ini. Nah, akhirnya pada masuk. Maka kata ulama dan ahli tafsir mengatakan itu termasuk ayatul ahkam. Ayatul ahkam. Kenapa dikatakan ayatul ahkam? Itu mengilustrasikan bahwa di dalam hal ini pimpinan semut berusaha untuk melindungi semut-semut yang lainnya untuk selamat daripada lintasan Raja Sulaiman dan tentara-tentaranya. Maka kata ulama fikih juga dikatakan, itu juga jadi apa? Jadi hukum bahwa ya binatang juga itu harus dilindungi. Makanya di dalam fikih itu kan diterangkan di dalam kitab Thaharah itu kita untuk tidak dianjurkan tidak kencing di lubang-lubang yang disinyalir ada semut atau ada binatang-binatang. Bagi kita mungkin kencing itu air kencing sedikit, tapi kalau di dalam lubang itu ada semut lagi rapat maulid, ya, lagi rapat maulid tiba-tiba dikencingin sama kita. Dikencingin. Bagi kita airnya sedikit, tapi bagi semut itu tsunami, ya, tsunami. Maka kata para ulama fikih ini jadi hukum, ya. Kata ulama-ulama tafsir lainnya ini jadi hukum juga, seorang pemimpin harus melindungi rakyatnya, gitu. Hukumnya wajib melindungi rakyatnya. Lalu pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naml dikatakan wa tafaqqadat tayra wa faqala ma liya la ara al-hudhud. Wa tafaqqadat tayra, pada satu pagi Raja Sulaiman itu mengadakan sidak, ngabsen rakyatnya. Pada waktu itu tidak ditemui burung hudhud. Burung hudhud tidak ditemui oleh Raja Sulaiman. Maka kata Sulaiman mengatakan, faqala ma liya la ara al-hudhud. Saya enggak lihat hudhud, mana nih? Raja Sulaiman itu matanya kecil tapi kayak elang. Dia bisa melihat siapa saja yang absen, ya. Apa kata Raja Sulaiman? Amkana minal ghaibin, apakah dia enggak ada? Nah, maka kata Raja Sulaiman, kalau seandainya tidak ada alasan, nanti dia hadir, tidak ada alasan, maka saya akan beri dia sanksi. Seorang pemimpin juga dikatakan harus seperti ini. Dia harus tahu keadaan rakyatnya ataupun keadaan bawahannya, ya. Dia akan melihat. Raja Sulaiman tahu ada burung hudhud enggak hadir ketika pagi itu. Maka ya itulah, ketika di absen, mungkin ya Pak, mungkin ya pemirsa, mungkin ya, lahirnya absen, ya. Mungkin dari zaman Raja Sulaiman ini udah ada seperti itu. Nah, akhirnya ini jadi apa? Jadi hukum, ya. Jadi hukum, atasan, pemimpin harus tahu bawahannya, keadaan bawahannya. Raja Sulaiman itu selalu mengabsen kalau seandainya ada rakyatnya yang sedang sakit atau ada yang meninggal dunia, maka diurus. Ini jadi hukum, jadi hukum. Nah, pemimpin yang mengikuti jejak daripada Raja Sulaiman itu ada, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab itu dia suka meniru gaya-gaya Raja Sulaiman. Bahkan diceritakan, mungkin kita sudah tahu, setiap malam itu Khalifah Umar bin Khattab suka menyamar sebagai rakyat biasa. Dia pakai jubah,
dia tutup mukanya, ya dia suka keliling kampung. Pernah satu ketika Umar bin Khattab dia mendapatkan satu rumah di mana ketika itu dia berdiri di bawah jendela rumah tersebut. Jendela kamar rumah tersebut ada seorang wanita yang sedang bersenandung, sedang nyanyi iseng rupanya. Apa itu? Syairnya begini. Syairnya, seandainya di negeri ini tidak ada hukum, maka sungguh aku sudah berzinah di bawah rembulan. Kaget itu Umar bin Khattab. Umar kaget. Lalu Umar jalan ke sebelah rumahnya. Rupanya ada orang laki-laki. Ditanyailah orang laki-laki itu, "Jang, eta saha jalminu di imah sebelah?" Rupanya ditanya orang Cianjur lagi nih, ya. Orang Cianjur. "Oh, itu ibu itu suaminya lagi ikut perang dengan tentara Umar. Sudah 6 bulan dia ditinggal perang oleh suaminya. Dia belum pulang suaminya." Lalu Umar mengerti kebutuhan biologis seorang wanita yang sudah ditinggal 6 bulan lamanya suaminya ikut perang. Besoknya langsung Umar bin Khattab mengadakan rapat pleno, rapat dengan menteri-menteri lainnya. Lalu ditanya, diputuskan dari rapat itu bahwa sekarang tentara berperang jangan lama-lama, harus di rolling setiap 3 bulan sekali. Akhirnya gak lama itu tentara tersebut yang sudah 6 bulan di rolling, dia pulang menemui istrinya. Itu sampai segitu Umar bin Khattab, dia apresiasi banget dengan rakyatnya yang ya kebutuhan biologisnya. Belum lagi yang kita dengar kalau dulu ada anak yang nungguin makan, emaknya ngegodok batu, ya kan gitu. Ya udah kita tahu lah itu cerita. Nah, jadi Umar bin Khattab niruin kayak begitu. Karena apa? Karena dianggap bahwa ya Raja Sulaiman ini dari kisahnya di dalam surat An-Naml itu mengisahkan bahwa itu ayatul ahkam, hukum jadi seorang pemimpin. Maka kita juga begitu. Ya, saya hadirin semuanya, Bapak Ibu semuanya, ya pemirsa DR10. Kita sebagai ya pemimpin rumah tangga, yang ikhwan sebagai pemimpin rumah tangga, yang akhwat juga itu termasuk pemimpin, ya pemimpin. Maka ya kita juga akan ditanya, summa latus'aluna yauma idzin anin na'im. Semua kita akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Jadi itu aja. Udah hampir 13 menit, kelamaan ya dengerin kultum saya. Mudah-mudahan bermanfaat tentang ayatul ahkam. Sampai sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita dapati pada hari ini berbuah barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam saya ucapkan, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada wanita yang rambutnya panjang, kasih aja ke Mas Bobi. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.